Letnan Jenderal Anumerta Raden Suprapto adalah salah satu dari 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September PKI atau disingkat G30S PKI pada tahun 1965. Kisahnya di TNI AD tak lepas dari sosok Jenderal Besar Sudirman dalam Perang Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Letnan Jenderal Raden Suprapto merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada 20 Juni 1920. Dia adalah anak bungsu dari 10 bersaudara, buah hati pasangan Raden Pusposeno dan Raden Ajeng Alima. Keluarganya menjalani kehidupan yang religius dan disiplin, membentuk karakter Raden Suprapto yang lembut dan tegas. Ia pun selalu berpesan kepada anak buahnya agar selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari itu, tanggal 30 September 1965, sebelum peristiwa penculikan Raden Suprapto mencabut gigi yang sakit, sehingga malam harinya ia tidak bisa tidur karena rasa sakit. Untuk mengisi waktu, ia membuat lukisan yang direncanakan untuk disumbangkan ke Museum Perjuangan di Yogyakarta. Ia juga mencatat rencana pembangunan gedung rumah sakit tentara yang diharapkan dapat memiliki fasilitas setara rumah sakit di negara-negara maju. Namun, takdir berkata lain. Pada malam itu, pasukan penculik yang terdiri dari satu peleton resimen Cakrabirawa yang dipimpin Serda Sulaiman bersama kelompok sukuan PKI ternyata telah bersiap di Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk menculik Raden Suprapto. Tepat pada pukul 3 dini hari, tanggal 1 Oktober 1965, pasukan penculik bergerak menuju rumah Raden Suprapto di Jalan Besuki nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat dengan menggunakan satu truk. Sekitar pukul 4.30 dini hari, PKI tiba di rumah Raden Suprapto yang menyebabkan anjing di sebelah kiri rumah menggonggong. Gonggongan itu pun membangunkan Raden Suprapto yang segera menuju pintu untuk menanyakan kedatangan mereka. Namun, ia melarang istri dan anak-anaknya untuk ikut. Dari luar, terdengar jawaban Cakrabirawa dan Raden Suprapto pun membuka pintu. "Ada apa pagi-pagi buta? Begini membingungkan saya," kata Raden Suprapto kepada prajurit Cakrabirawa dalam buku Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam. "Siap, Pak. Bapak dipanggil untuk menghadap Presiden Soekarno sekarang juga," jawab salah satu prajurit. Raden Suprapto lalu meminta izin untuk berganti pakaian. Namun, prajurit Cakrabirawa memaksa segera berangkat. Para penculik menghalanginya secara kasar, bahkan mendorongnya keluar. Ratna Purwati, sulung dari 5 anak Raden Suprapto yang saat itu berusia 18 tahun, turut terbangun karena suara ramai tersebut. Dari jendela kamarnya, dia mengintip ke arah garasi mobil di samping rumah yang pintu digedor-gedor oleh prajurit Cakrabirawa. "Bunyi gedobrakan dari arah luar terdengar menyeramkan," kata Ratna. Beberapa orang kemudian memegang tangan Raden Suprapto dan memaksanya naik ke dalam truk. Pasukan penculik lalu membawa Raden Suprapto ke Lubang Buaya. Ketertarikan Raden Suprapto terhadap dunia militer mulai muncul terlihat dari hobinya melukis alat perang seperti pesawat, senapan, dan meriam. Ia gemar menggali tanah untuk membuat benteng-benteng besar sebagai sarana bermain perang dengan saudara dan teman-temannya. Raden Suprapto kemudian melanjutkan pendidikannya di AMS bagian B di Yogyakarta yang diselesaikan pada tahun 1941. Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, Raden Suprapto bersama pemuda-pemuda di Cilacap aktif dalam mempertahankan kedaulatan negara dengan merebut gedung-gedung dan senjata yang dikuasai oleh pasukan Jepang. Setelah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terbentuk pada 5 Oktober 1945, Raden Suprapto segera bergabung dan diangkat sebagai Kepala Bagian 2 Divisi 5 TKR Purwokerto dengan pangkat Kapten. Dalam perannya, ia mendampingi Komandan Divisi 5, Kolonel Sudirman, selama peristiwa Pelagan Ambarawa pada 12 hingga 15 Desember 1945. Dengan taktik sapit urang, pasukan TKR berhasil merebut Ambarawa dan memukul mundur pasukan sekutu hingga ke Semarang. Keberhasilan di Ambarawa mengantarkan Sudirman menjadi Panglima Besar TKR.
Berkat hubungan baik yang terjalin lama, Kapten Suprapto lalu diangkat sebagai Ajudan Jenderal Sudirman. Singkat cerita, pada tanggal 3 Oktober 1965, sumur tua tempat pembuangan jenazah Raden Suprapto bersama 6 perwira tinggi Angkatan Darat lainnya dan 1 Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution, yakni Kapten Pierre Tendean, ditemukan bertepatan dengan Hari ABRI pada 5 Oktober 1965. Presiden menetapkan Raden Suprapto mendapat kenaikan pangkat anumerta atas jasa-jasanya. Raden Suprapto beserta 7 perwira lainnya yang gugur dalam penculikan G30 SPKI juga dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi.